Di tahun 2025, auditor independen ragu apakah bisnis Garuda Indonesia bisa survive. Mereka menulis, adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ini bukan tanda-tanda yang positif ya, bahkan paragraf yang sama pernah ditulis di laporan keuangan Sritek alias Sril di tahun 2023. Kalimatnya pun word for word itu sama. Ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan kita tahu ya, endingnya Sril itu bangkrut. Tentu gua nggak bilang Garuda pasti bakalan bangkrut, tapi kekhawatiran auditor Garuda ini ada terus-menerus sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, sampai 2025. Jadi ini pasti sebuah concern yang real. Dan matematikanya mind-blowing ya. Dan Antara baru aja injek 23 triliun ke perusahaan yang market cap-nya saat ini 28 triliun. Yang akumulasi ruginya sejak IPO itu 64 triliun. Artinya, akumulasi rugi sejak mereka IPO selama 14 tahun itu 2 kali lipat dari nilai perusahaannya sendiri. Secara logika, perusahaan dengan kerugian sebesar ini harusnya udah bangkrut. Tapi, kenapa Garuda masih beroperasi sampai sekarang? Dan yang lebih aneh lagi, di saat Garuda terus akumulasi kerugian, maskapai nasional tetangga, Singapore Airlines, akumulasi profitnya itu bisa terjaga positif. Bisnisnya sama, tapi nasibnya beda total. Apa yang sebenarnya terjadi? Gua bakal bahas tentang kejatuhan Garuda. Let's go! Di tahun 2011, Dirut Garuda Emir Sattar punya rencana besar bernama Quantum Leap. Quantum Leap adalah program 5 tahun ambisius yang berjalan dari tahun 2011 sampai 2015. Mereka mau IPO, ekspansi gede-gedean, nambah jumlah fleet, dan buka rute-rute internasional ke Eropa. Saking ambisiusnya, Garuda juga pengen mendapatkan kualitas standar pelayanan tinggi level internasional. Bintang 5 versi Skytrax, kayak Singapore Airlines, Qatar Airways, dan All Nippon Airways. Level internasional ini sangat ambisius. Tentu kita juga tahu ya, bahwa Garuda ini ada 2 line, Citylink dan Garuda Indonesia. Yang satu LCC alias Low Cost Carrier, dan yang satu lagi FSC alias Full Service Carrier. Tapi secara keseluruhan, pelan-pelan, hasilnya mulai kelihatan. Garuda Indonesia profit di tahun 2012. Fleet naik dari 87 di 2011 jadi 187 di 2015. Rata-rata umur armadanya di bawah 5 tahun, alias salah satu fleet termuda di dunia saat itu. Lalu logo, desain livery, dan seragam semuanya diganti. Dan rute ke Eropa seperti Amsterdam dan London pun dibuka. Di 2014, mereka terima rating bintang 5 dari Skytrax. Ini penghargaan yang prestisius ya. Garuda masuk klub maskapai top dunia. Emir Sattar dapat penghargaan di mana-mana. Dapat award CEO terbaik. Garuda jadi wajah bagus Indonesia di level internasional. Tapi sayangnya, di balik semua pencapaian itu, ada kebusukan yang tersembunyi. Penerbangan ke London terlihat keren. Maskapai Indonesia terbang di level global. Tapi rute ini boncos. Soalnya Garuda cuma diperbolehkan untuk menggunakan 75% kapasitas pesawatnya. Sementara biaya operasi flight ke Eropa itu mahal. Selain itu, jumlah fleet yang bertambah 2 kali lipat. Sekilas kelihatannya luar biasa. Permasalahannya, ternyata nggak semuanya itu produktif. Beberapa pesawat nggak menghasilkan revenue yang bagus. Sementara biaya cicilannya jalan terus. Anehnya juga, jenis pesawat yang dibeli itu sangat beragam. Garuda punya 7 jenis pesawat, sementara Citylink 3 jenis pesawat di 2015. Mungkin kelihatannya ini normal ya, tapi kalau kita lihat list pesawatnya, ada yang janggal. Keluarga Boeing ini normal, Airbus juga normal, tapi ada 2 yang nggak sering terdengar ya, CRJ-1000 dan ATR 72-600. Kalau kita cek, CRJ-1000 ini pesawat kecil, dan ATR 72-600 ini bahkan masih pakai baling-baling ya. Konsekuensi dari tambahan 2 jenis pesawat ini adalah pilotnya butuh training lagi, spare part-nya berbeda, maintenance crew-nya berbeda, ground handling-nya berbeda, sehingga efeknya ada biaya-biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Dan ini gak sedikit ya. Pertanyaannya, kok bisa direksi yang dapat penghargaan di mana-mana gak lihat masalah ini akan datang? Apa alasan pembelian fleet yang berbeda? Ternyata kebenaran terungkap. Di 2019, Emir Sattar ditangkap KPK karena terbukti terima suap sekitar 49,3 miliar plus pencucian uang 87,4 miliar dari beberapa vendor. Di tahun 2024, Emir kembali divonis gara-gara kasus pengadaan pesawat ATR 72-600 dan CRJ-1000 pada saat dia menjabat. Secara bisnis,
Dua pesawat ini seharusnya nggak cocok dengan bisnis Garuda. Pesawat CRJ Bombardier ini punya bagasi yang sedikit dan nggak cocok dengan market Indonesia. Ini pertanyaan langsung dari Pak Erick Thohir. Pembelian yang nggak optimal kayak gini bener-bener ngerugiin ya. Soalnya pesawatnya nggak bisa digunakan secara maksimal. Dan di sisi lain, cicilan atau biaya sewanya jalan terus. Belum lagi biaya maintenance. Dan ini benar-benar kerasa di tahun 2014. Di 2014, mereka itu rugi 4,6 triliun lebih. Jadi ini ironisnya. Rating 5 bintang dari Skytrax itu, di tahun yang sama Garuda mengalami kerugian yang fantastis. Sejak 2014, Garuda kesulitan untuk bisa menghasilkan profit. Apalagi saat situasi keuangan Garuda sedang nggak terlalu bagus. Mereka kena impact yang signifikan di tahun 2020 akibat COVID. Pesawat nggak bisa terbang, dan efeknya kerugian Garuda di tahun 2020 membengkak ke 36 triliun rupiah. 2021, ruginya meledak jadi 60 triliun rupiah. Menghadapi kerugian ini, manajemen Garuda berusaha supaya bisa survive dengan cara efisiensi. 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 yang waktu itu dibeli dan terbukti ada suap, akhirnya dibalikan ke produsennya, dan Garuda harus bayar denda yang cukup signifikan. On top of that, Garuda juga tetap punya utang yang super gede. Total liability jauh melebihi total aset. Artinya, secara akuntansi, ini technically insolvent. Kondisi yang sama yang dialami Sritex sebelum akhirnya dipilotkan. Di tahun 2021 sampai 2022, mereka menjalani PKPU, di mana mereka punya utang 142,4 triliun ke 501 kreditor. Utang dipotong dan dinegosiasi ulang sama kreditor. Setelah PKPU, Garuda baru ada nafas baru. Tentu proses turnaround-nya masih sulit. Saat banyak maskapai-maskapai lain berhasil recover setelah COVID, Garuda tetap kesulitan. Beban bunga mereka gede banget, 16% dari total pendapatan. Artinya, profit operasional Garuda masih belum bisa cover biaya bunga utangnya mereka. Dan ini ada implikasi yang besar terhadap operasional perusahaan. Kesulitan keuangan ini mempengaruhi kualitas aset-aset pesawat Garuda. Pesawatnya jadi tua, mereka nggak punya duit buat maintenance, dan kurang lebih 30% armada Garuda di bulan November 2025 itu nggak terbang. Alasannya masih pada ngantri maintenance. Armada Garuda dulu sangat dibanggakan. Umur pesawatnya rata-rata di bawah 5 tahun. Tapi per Mei 2025 kemarin, rata-rata umur pesawatnya 13 tahun. Dan akhirnya Skytrax resmi nge-downgrade Garuda dari bintang 5 jadi bintang 4. Produk dan fasilitas di pesawat Garuda dinilai udah nggak memenuhi standar bintang 5. Kursi, entertainment, semuanya butuh pembaruan. Tapi kenapa sih Singapore Airlines bisa segitu performnya? Kenapa negara lain kesannya selalu lebih unggul dari kita? Sekarang kita bahas masalah struktural. Tentu kita juga harus acknowledge Garuda versus Singapore Airlines itu nggak apple to apple, walaupun secara kasat mata mereka sama-sama flag carrier. Kenapa begitu? Negara Singapura itu kecil banget, kemana-mana bisa pakai kereta dan naik mobil. Mereka nggak perlu ada penerbangan domestik, sehingga sejak 1970-an mereka fokus jadi tempat transit global, dan otomatis Singapore Airlines melayani pasar penerbangan internasional. Kebalikannya dari Singapura, Indonesia itu super luas dan bentuknya kepulauan. Jadi pasarnya Garuda lebih banyak di domestik dengan Garuda dan Citylink. Beda jauh sama Singapore Airlines yang fokus di internasional. Kelihatannya simpel ya, tapi ini juga jadi salah satu alasan yang bikin Garuda babak belur. Soalnya, kompetitor yang beroperasi di domestik itu low cost carrier, customer-customer yang jauh lebih price sensitif. Gara-gara customernya itu domestik, otomatis omsetnya itu kebanyakan juga dalam bentuk rupiah. Sedangkan biayanya itu dalam bentuk dolar. Disinilah tambahan permasalahannya. Soalnya, walaupun pendapatan Garuda itu porsi gedenya dalam rupiah, secara cost mereka itu dalam bentuk dolar. Dan kita sama-sama tahu, rupiah melemah sekitar 100% terhadap US dollar sejak tahun 2011, dari 8 ribuan jadi 17 ribuan. Banyak biaya dalam bentuk dolar, terus rupiahnya melemah drastis. Ini makanya banyak orang nyalain currency mismatch ini. Di luar dari masalah struktur, ketersediaan armada jadi problem serius buat grup Garuda. Sekitar 30% armada grup Garuda di bulan November 2025 gak terbang akibat ngantri maintenance. Sedangkan biaya sewa terus jalan, maintenance terus jalan, aircraft return provision terus jalan, di saat omsetnya itu nol. Ini benar-benar bikin operasional grup Garuda seret ya. Jadi, tentu perlu ada perubahan yang drastis. Dan di 2025, intervensi itu datang. Namanya Danantara. Danantara suntik 23,67 triliun ke Garuda di Desember 2025. Pembagiannya sekitar 8,7 triliun buat pemeliharaan dan perawatan pesawat Garuda, 11,2 triliun buat operasional Citylink, dan 3,7 triliun
untuk lunasin utang Citylink ke Pertamina. Karena suntik dana ini, ekuitas Garuda udah nggak negatif. Suntikan ini merupakan angin segar untuk Garuda. Tapi ini cuma sebatas kesempatan kedua, dan Garuda harus bisa turn around perusahaannya secepat mungkin. Karena dengan kerugian 5T di tahun 2025, suntikan 20-an triliun ini artinya bisa habis dalam waktu yang singkat kalau nggak ada perubahan yang signifikan. Dan Antara juga melakukan tindakan lanjutan. Mereka merombak jajaran direksi dan mereka masukin 2 direksi asing. Salah satunya Balagopal Kunduvara yang pernah menjadi Vice President di Singapore Airlines, dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, orang Inggris yang dulunya pernah jadi eksekutif di beberapa maskapai. Kita berharap masuknya direksi asing bisa ngebantu transfer teknologi, pengetahuan, dan mengurangi korupsi. Industri penerbangan itu brutal, butuh modal besar, persaingan tinggi, sehingga margin tipis. Biaya bahan bakar bisa naik turun, dan terutama di Garuda, mata uang jadi masalah karena pendapatan Garuda sebagian besar dari rupiah. Sementara, biayanya dalam bentuk US dollar. Secara perusahaan, historis manajemen, dan kasus-kasus korupsi Garuda ini bikin fleet structure mereka rusak. Ini jadi tanda tanya, apakah ke depannya mereka bisa memperbaiki sistem pengawasan internal mereka, karena adanya kecolongan secara governance ini bisa sangat fatal di bisnis dengan margin yang sangat tipis. Dan pertanyaannya, berapa kali lagi negara harus suntik untuk menutup luka yang nggak pernah benar-benar disembuhkan? Tentu kita berharap dengan suntikan dan Antara dan perubahan jajaran direksi, Garuda bisa recover dan kembali sehat. Anyway, kalau kalian mau belajar tentang bisnis, klik di sini. Kalau kalian mau belajar tentang saham, klik di sini. Thank you guys, and I will see you in the next video.